Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ikadek selaku dosen pengampu mata kuliah KWU. Kesempatan kali ini dengan kami untuk mempresentasikan laporan kami terkait Startup Business Indonesia Business Competition 2023 dengan judul Kampus Chicken Makanan Olahan Ayam Goreng dengan berbagai bumbu. Yang mana di sini saya ketuai oleh Jakarta Pidin dengan anggotanya Sultan Guru Raffi Anggaris, Seki Muhammad, dan di sini ada satu lagi yaitu Arafat Diallah. Oke, kita langsung aja lanjut ke bahas itu, yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang yang di sini adalah yang pertama, pasar kuliner di Indonesia itu terus berkembang pesat dengan permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk makanan cepat saji yang lezat dan inovatif. Maka dari itu, ayam goreng adalah salah satu makanan favorit di Indonesia dan bisnis kuliner yang menghadirkan variasi baru dan inovatif. Dari ayam goreng memiliki potensi pertumbuhan yang besar, dan melihat potensi yang besar yang kuat ini, kami tim Kampus Chicken berencana untuk berpartisipasi dalam Startup Business Competition 2003 dengan ide bisnis inovatif kami, yang mana ayam goreng telah menjadi hidangan yang populer dan diterima dengan baik di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya kuliner yang kuat, dan ayam goreng adalah salah satu makanan yang mendominasi pangsa pasar dalam makanan cepat saji. Konsumen mencari variasi dan juga variasi rasa yang berbeda dalam ayam goreng, dan itulah di mana Kampus Chicken berperan. Nah, lalu untuk tujuan kegiatan kami, yang pertama yaitu membangun dan juga mengembangkan bisnis Kampus Chicken menjadi usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Kami ingin menciptakan brand kuliner yang dikenal luas dan terpercaya. Yang nomor dua, di sini memenuhi konsumen akan makanan cepat saji yang lezat dan inovatif, khususnya dalam kategori ayam goreng. Kami ingin memberikan variasi bumbu dan rasa yang berbeda untuk memuaskan selera konsumen, yang memberikan menjadi pelopor dalam mendorong inovasi dalam industri kuliner. Nomor 4, sebagai tim mahasiswa yang berpartisipasi dalam Startup Business Competition 2003, yaitu tujuan kami adalah untuk mengembangkan keterampilan wirausaha kami. Manfaat kegiatan yang jelas di sini yang pertama, dengan menyajikan ayam goreng yang lezat dan juga inovatif, kami akan memberikan kepuasan kepada pelanggan kami, menciptakan pelanggan setia, dan juga meningkatkan loyalitas konsumen. Kampus Chicken juga akan menciptakan peluang pekerjaan di komunitas lokal kami. Selain berfokus pada bisnis, kegiatan ini juga akan memberikan kesempatan pada tim kami untuk belajar, mengambil peran aktif dalam memajukan kewirausahaan di kampus dan juga di luar kampus, serta yang terakhir yaitu akan membantu mempromosikan dan melestarikan kekayaan kuliner Indonesia dan juga memperkenalkan rasa dan cita rasa lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arafat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Zakaria. Di sini untuk bab 2 itu bagian aspek produk, di mana kita menggunakan produk inovasi. Yang pertama, menu ayam variatif. Di sini kita menggunakan pilihan ayam katsu dan ayam geprek, di mana katsu yang goreng tepung bersama katsu lezat. Sementara itu ayam geprek kami memberikan pilihan bagi untuk mengakomodasi selera beragam pelanggan. Untuk sambal khas sendiri dari sambal chicken, ini ada variasi beberapa sambal, yaitu sambal bawang, hijau, sambal matah, sambal lada hitam, sambal taki, dan sambal rica-rica. Untuk setiap sambal memiliki rasa unik yang dapat menyesuaikan dengan preferensi konsumen. Yang ketiga yaitu kemasan yang praktis. Kita memilih kemasan berbentuk rice box yang praktis untuk digunakan untuk memungkinkan pelanggan menikmati hidangan kami dengan mudah di tempat makan atau juga dibawa pulang. Untuk spesifikasi teknis produk inovasi, yaitu Kampus Chicken untuk kategori produknya kuliner, makanan, dan olahan ayam goreng, di mana variasi ayam katsu dan ayam geprek, dan variasi sambal yang sudah disebutkan tadi, sambal bawang, sambal hijau, sambal matah, sambal lada hitam, dan sambal teriyaki, dan juga sambal rica-rica. Untuk kemasan produk, kita menggunakan rice box dengan kemasan lingkungan yang dapat didaur ulang. Untuk bahan utamanya, di mana kita menggunakan ayam segar, tepung terigu, tepung roti, dan bumbu rempah-rempah untuk ayam geprek, minyak goreng, dan juga bumbu untuk sambal. Untuk kualitas produk, kita menjamin untuk pemilihan bahan yang berkualitas tinggi, menggunakan makanan segar dan ayam yang segar, dan proses pengemasan yang menjaga kesegaran produk. Untuk ketersediaannya, kita tersedia untuk dine-in di restoran atau kita menjual melalui stand Kampus Chicken.
di mana rencana ekspansinya ke layanan pengiriman menggunakan driver ojek online, yaitu seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Untuk penyimpanan produknya, kita menganjurkan untuk disantap segera setelah membeli ya. Dan juga perlu disarankan untuk disimpan dalam wadah yang kedap udara untuk menjaga kesegaran. Untuk kegunaan dan manfaat produk, di mana kita memilih solusi cepat dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka tanpa harus repot memasak. Kampus Chicken adalah solusi bagi pelanggan yang memiliki gaya hidup yang sibuk dan menghargai kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kampus Chicken juga solusi bagi mereka yang suka mencari rasa otentik dan bumbu yang khas. Kampus Chicken juga menghemat waktu mereka dengan memilih makanan siap saji yang dapat langsung dikonsumsi dan dipanaskan dalam waktu singkat, sebagai opsi yang terjangkau dibandingkan dengan makanan yang disajikan di restoran. Untuk poin 4 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sultan. Khairullah. Baik, terima kasih. Selanjutnya keempat, keunggulan dan kelemahan produk. Yang pertama, keunggulan produk Kampus Chicken. Variasi menu yang luas. Kampus Chicken menawarkan dua variasi ayam utama, yaitu ayam katsu dan ayam geprek, yang memungkinkan kami untuk memenuhi beragam selera konsumen. Lalu, sambal beragam. Kami memiliki berbagai varian sambal dengan rasa yang unik, yang memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan tingkat pedas dan cita rasa sesuai preferensi mereka. Lalu, kualitas premium. Kami menekankan kualitas premium dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, menjadikan setiap hidangan kami memuaskan secara rasa. Lalu selanjutnya, kemasan praktis. Penggunaan kemasan berbentuk racebook membuat makanan kami mudah dibawa pulang atau dinikmati di tempat makan. Lalu selanjutnya, pengalaman kuliner unik. Dengan kombinasi ayam goreng yang lezat dan sambal beragam, Kampus Ikan memberikan pengalaman kuliner yang unik dan tak terlupakan. Selanjutnya, kemungkinan ekspansi. Dengan konsep yang dapat diterapkan di berbagai lokasi, kami memiliki potensi untuk mengembangkan cabang baru dan mencapai pasar yang luas, yang lebih luas. Lalu yang kedua, kelemahan produk Kampus Ikan. Persaingan ketat. Industri makanan cepat ada pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Selanjutnya, tingkat persiapan makanan. Produk mempersiapkan ayam goreng dan sambal dengan berbagai variasi dapat memerlukan waktu, yang mungkin menyebabkan penantian pelanggan saat jam sibuk. Lalu, ketergantungan pada bahan baku. Harga dan ketersediaan bahan baku, seperti ayam dan rempah-rempah, dapat mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya, tingkat pedas sambal. Beberapa varian sambal kami sangat pedas, yang mungkin tidak sesuai dengan selera beberapa pelanggan yang tidak menyukai makanan pedas. Selanjutnya, pemasaran dan kesadaran merek. Membangun kesadaran merek dan menarik pelanggan baru dapat menjadi tugas yang menantang, terutama di awal usaha. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Memastikan konsistensi dalam rasa dan kualitas produk di berbagai lokasi dan selama pertumbuhan bisnis mungkin menjadi tantangan. Lalu bab 3, aspek pengembangan ide produk. Yang pertama, roadmap pengembangan ide produk. Penyempurnaan menu, penyusun tim penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen terbaru dalam kuliner ayam goreng. Lalu selanjutnya, mengembangkan menu tambahan berdasarkan temuan riset, termasuk opsi vegetarian dan ayam olahan khas daerah. Lalu menguji menu baru dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik pelanggan. Terus 2, diversifikasi sambal. Meningkatkan variasi sambal dengan mengadopsi resep tradisional dan inovatif. Mengorganisir sesi uji coba rasa dengan panel konsumen untuk memastikan kualitas dan
kelezatan sambal. Lalu saatnya melakukan kampanye pemasaran khusus untuk mempromosikan sambal sebagai produk unggulan Compose Chicken. Yang ketiga, ekspansi pasar. Membangun kerjasama dengan restoran dan kafe lokal untuk menyediakan produk Compose Chicken. Selanjutnya, mempersiapkan peluncuran layanan pengiriman makanan dan pemesanan online. Selanjutnya, memasuki pasar regional dan nasional untuk memperluas jangkauan produk Compose Chicken. Yang keempat, inovasi kemasan. Merancang kemasan yang ramah lingkungan dan praktis, mengurangi dampak lingkungan. Lalu selanjutnya menerapkan teknologi pelacakan produk untuk memastikan kesegaran makanan dan keamanan konsumen. Berikutnya memperkenalkan fitur unik pada kemasan, seperti pesan makanan pendek yang memicu keterlibatan pelanggan. Lalu yang kedua, business model Canva. Seperti yang dilihat, seperti ini model Canva berikut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pangsa atau segmen pasar dari produk Compose Chicken. Yang pertama itu adalah permasalahan calon konsumen, yaitu adalah harga produk tersebut mungkin dianggap terlalu mahal beberapa konsumen, terutama ketika mereka membandingkannya dengan alternatif lain seperti memasak sendiri di rumah. Kemudian konsumen memiliki kekhawatiran terkait kualitas ayam dan nasi dalam produk yang ingin mereka pastikan sebagai produk yang segar, lezat, dan memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian juga calon konsumen dapat memiliki kekhawatiran terkait kebersihan tempat produksi atau persiapan makanan, serta bagaimana produk tersebut dijaga. Lalu konsumen seringkali memiliki preferensi rasa yang beragam dan mereka ingin memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan harapan mereka. Selain itu juga bisa mencari variasi menu atau pilihan yang berbeda. Poin selanjutnya yang kedua adalah terkait segmentasi calon konsumen. Untuk target pelanggan kami adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal sendiri atau jauh dari rumah dan mencari makanan yang murah dan lezat. Kemudian juga pasangan muda yang bekerja dan tidak memiliki waktu atau keterampilan memasak yang kuat. Dan terakhir, orang tua yang mencari solusi cepat untuk memberi makan anak-anak mereka tanpa repot memasak dari awal. Untuk target demografi kami, usianya itu 12 tahun sampai 50 tahun, dengan jenis kelamin tidak ada preferensi tertentu. Untuk pendidikan dan pendapatan juga tidak ada preferensi tertentu dan untuk semua lapisan pendapatan. Untuk target lokasi, kami menargetkan pelanggan yang berada dalam jarak dekat dengan gerai atau restoran. Dan juga untuk pelanggan pelajar atau mahasiswa, lokasi terdekat dengan kampus atau sekolah bisa menjadi tempat yang baik untuk beroperasi kami. Untuk karakter psikologis dari konsumen kami, yang pertama itu adalah konsumen yang mencari solusi cepat dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka tanpa harus repot memasak. Lalu juga konsumen yang lebih cenderung memilih produk ini mungkin memiliki gaya hidup yang sibuk dan menghargai kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Lalu juga makanan yang lezat dan menggugah selera adalah prioritas bagi konsumen ini. Dan juga konsumen ingin menghemat waktu mereka dengan memilih makanan siap saji yang dapat langsung dikonsumsi atau dipanaskan. Lalu juga karakter konsumen kami adalah konsumen dengan prioritas anggaran yang lebih tinggi, mungkin mempertimbangkan produk ini sebagai opsi yang terjangkau dibandingkan dengan makanan yang disajikan di restoran. Untuk penetapan biaya produk dan harga jual produk ini produknya harganya adalah 10.000 dengan perhitungan HPP seperti yang ada di tabel ini dengan total HPP-nya adalah sebanyak 8.000. Jadi dengan harga per porsinya 10.000 dan HPP-nya 8.000 maka didapatkan margin keuntungan sebesar 2.000 per porsi. Dan ini margin keuntungan itu sebelum memperhitungkan biaya-biaya lain seperti biaya operasional, gaji, dan lainnya. Untuk yang kelima yaitu adalah strategi pemasaran produk. Yang pertama, strategi pemasaran. Kami membangun merek Compose Chicken yang kuat dengan mendesain konsisten dan cerita merek yang berkesan. Kami juga menggunakan konten visual menarik dan kampanye berbayar di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kami juga bermitra dengan platform seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Kami juga membuka gerai sementara di acara lokal dan menawarkan contoh produk.
Kami juga menyusun kalender promosi khusus dan penawaran musiman, menganalisis data kinerja, dan mengembangkan aplikasi berbasis website dan mobile. Untuk rencana promosi kami menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik cross-selling. Jadi teknik cross-selling adalah cara menjual satu produk yang berkaitan dengan produk utama. Nah, teknik pada kampus ikan ini seperti setelah pelanggan beli Racebox, kami mungkin akan mencoba menawarkan untuk menambah topping, porsi, minuman, mixing sambal, dan lain-lain. Kami juga menerapkan teknik paket bundling, di mana pada kampus ikan ini kami menyusun menu paket bundling seperti paket 3 porsi yang lebih murah dibanding daripada harganya beli satuan. Kami juga menerapkan teknik cover selling, di mana adalah pemasaran terselubung. Pada kampus ikan ini kami melakukan seperti live booking agar pelanggan bisa melihat langsung proses pembuatan dan ini bisa menjadi daya tarik orang-orang di sekitar. Baik, terima kasih. Dan berikut adalah presentasi kami dari laporan akhir, yaitu kampus ikan makanan olahan ayam goreng dengan berbagai bumbu. Dan sebelumnya, maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biar. Ojo lali print ya,